Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPTD SDN 018486 Napa Wonodadi, Asahan. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan BIS 2 Klaster 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang dengan NIM 25104182133. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Baik, Bu. Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita melakukan ketua kelas. Anak kelas. Pokoknya guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solehan. Amin. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan kedua kita. Oke ya, kita. Ganda Pancasila. Ganda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih berdirinya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Rija, sambung kali. Ada, Bu. Ini Alani, Bu. Sabila, Bu. Talita. Hadir semua ya? Ada, Bu. Alhamdulillah habis. Sekarang Kak Nadia hadir sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu bisa hadir semuanya ke sekolah ini kembali mengikuti pembelajaran kita. Mudah-mudahan nanti dari pembelajaran ini ada yang dapat disimpan di pikirannya
adalah anak yatim. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki pamilanya yang terkenal angkat kesulitan dan kejahatan. Hidupnya yang pengangguran membuatnya berbuat bebas melakukan kejahatan yang terbesit di dalamnya. Mencuri, menipu, hingga merampas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja ia mengalami seorang anak yang sedang menangis kemudian. Maafkan aku, Papa. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah. Mereka kecil, bagaimana orang tua kejam? Ayah dan ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman. Dengan jawabannya, lelaki-laki pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk. Dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk berbelanja membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya, dia pun merasa lelah dan kedua. Di dalam hidupnya, dia berdiri. Tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah yang menarik terpaksa dan menggeraknya menuju ke neraka. Masuklah kau ke api neraka. Ya, maafkan hamba ya Allah. Panas. Di saat tidak ada satupun orang yang mau menolongnya. Hentikan kau. Laki-laki itu langsung karena biasanya akan kegembiraan mencintai anak kecil. Dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa mencintai ayah dan yatim merupakan ibadah luar biasa yang mampu menyelamatkan kita di hari pembalasan kelak. Tadi sudah kita lihat video tentang cerita anak yatim tadi. Kira-kira apa yang kita ambil hikmah dari video tersebut? Ada yang bisa mengambil hikmahnya? Tentang cerita apa dari video? Tentang anak yatim. Kemudian apakah kalau menyayangi anak yatim, kemudian tentang azab orang yang menghati anak yatim, ya kan? Bagaimana siksa nanti di neraka, dan bagaimana juga pertolongan anak yatim itu kepada orang yang telah menolongnya, ya kan? Diselamatkannya. Ya, jadi hubungan video tersebut dengan surah Al-Ma'un yang tadi pertama kita baca adalah tadi bersangkutan. Ya, di sana di surah Al-Ma'un dijelaskan bagaimana hai orang-orang ya apa yang terjadi kan di Bukit Din, bahwa kamu orang mendustakan agama itu, siapa yang mendusta agama? Karena dikatakan ya bahwa orang yatim itulah orang yang menghati anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan anak orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Celaka orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat yang bagaimana? Yaitu sholat orang yang lalai terhadap sholatnya. Jangan, bu, kenapa orang yang melaksanakan sholat jangan ditinggal. Sholat yang bagaimana? Orang yang sholat bagaimana yang celaka itu? Adalah orang yang sholatnya itu lalai di dalam sholatnya. Lalai yang bagaimana? Pertama dia lama waktu sholat dia melengahkannya. Ya kan? Udah masuk ke sholat, karena bener lagi sedikit lagi. Kemudian lalai yang bagaimana lagi dalam waktu sholatnya itu dia mengawal-ngawal. Allahu Akbar lagi. Pikirannya kemana lagi lah musuh. Itu masuk pada lalai ya. Dan yang keenam, sama lagi alladzina hum yura'un, dan orang yang berbuat ria. Yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Celakalah orang-orang tersebut. Itu adalah kandungan dari surah Al-Ma'un. Orang-orang yang celaka itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, orang-orang yang ria, dan orang-orang yang menghardik anak yatim. Oke? Ya? Demikian pokok pembahasan kita hari ini tentang surah Al-Ma'unnya. Selanjutnya di sini ibu kasih soal. Ya, soal ini berkelompok. Nanti kelompok 1, berapa kelompok kita kasih kelompok?
representasi kami dari kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal